Hai kawan Pahari, perkenalkan nama saya Juwita Sari Malelak. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Instiper Yogyakarta. Di sini saya akan membahas mengenai paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf merupakan bagian yang berasal dari suatu karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang isinya mengungkapkan satuan informasi dengan pikiran utama atau gagasan pokok dari beberapa kalimat penjelas. Nah, adapun manfaat paragraf yaitu 1. Mengekspresikan gagasan. Mengekspresikan gagasan yaitu memberi bentuk suatu pikiran dan perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam satu kesatuan. Kedua, menandai peralihan gagasan baru. Nah, maksudnya yaitu setiap tulisan terdiri dari beberapa paragraf dan di dalamnya terdapat gagasan yang berbeda, namun masih berhubungan dengan ide pokok. Yang ketiga, memudahkan menulis dan membaca. Artinya yaitu, dengan adanya paragraf, maka seorang penulis dapat lebih mudah dalam menuangkan gagasannya. Keempat, membantu pengembangan topik. Artinya, pengembangan topik tulisan dalam bentuk lebih kecil akan lebih mudah disampaikan melalui pembagian paragraf. Kelima, mengendalikan variabel. Apa sih itu? Nah, dalam mengendalikan variabel, artinya penulis dapat mengembangkan gagasan atau ide pokok sehingga dapat dengan mudah dipahami. Untuk menghasilkan suatu paragraf yang baik, maka penulis harus memperhatikan 3 unsur, yaitu yang pertama, kepaduan paragraf. Artinya, di setiap paragraf berisikan kalimat yang saling berhubungan satu sama lain secara padu sehingga tidak berdiri sendiri. Kedua, kesatuan kalimat, yaitu pada setiap paragraf hanya memiliki satu gagasan utama. Jika terdapat lebih dari satu gagasan utama, artinya bukan termasuk paragraf yang baik. Ketiga, kelengkapan paragraf. Artinya, setiap paragraf terdapat kalimat-kalimat penjelas secara lengkap. Di dalamnya biasanya berisikan klarifikasi, spesifikasi, penjelasan, dan lain-lain. Perlu kita ketahui bahwa paragraf memiliki ciri-ciri, yaitu setiap paragraf memiliki satu ide pokok dan selebihnya merupakan kalimat pengembangan yang berfungsi untuk menjelaskan atau mendeskripsikan ide pokok dalam kalimat utama. Pengembangan paragraf merupakan perincian dan pengurutan pikiran yang terpadu yang diwujudkan melalui penataan kalimat-kalimat. Dalam penggunaan kalimat utama atau ide pokok yang benar akan memudahkan pembaca dalam membuat ringkasannya. Oleh karena itu, ada 3 persoalan yang tercangkupi di dalamnya, yaitu yang pertama, kemampuan menentukan dan meletakkan kalimat topik secara tepat. Kedua, kemampuan merincikan secara maksimal gagasan utama paragraf ke dalam gagasan bawahan. Dan yang terakhir adalah kemampuan mengurutkan gagasan bawahan ke dalam suatu urutan yang teratur. Dalam pengembangan paragraf ada beberapa metode, yaitu yang pertama, sudut pandang. Maksud sudut pandang di sini yaitu dapat memberikan seseorang sebuah suasana, ruang, bahkan perasaan. Dengan demikian dapat membangun suasana hati pembaca. Kedua, contoh. Mengapa diperlukan contoh? Karena gagasan akan menjadi kuat jika diberikan beberapa contoh atau ilustrasi kepada para pembaca. Ketiga, klimaks dan anti-klimaks. Biasanya paragraf diawali gagasan bawahan yang tidak terlalu penting lalu diikuti dengan kalimat-kalimat yang meningkatkan kepentingannya. Paragraf diakhiri oleh kalimat yang paling tinggi tingkat kepentingannya. Biasanya disebut sebagai pengembangan paragraf yang indukatif. Nah, berbeda dengan pengembangan anti-klimaks yang dibangun oleh kalimat-kalimat yang paling tinggi tingkat kepentingannya, lalu diikuti dengan kalimat yang kurang kepentingannya. Biasanya disebut sebagai pengembangan dedukatif. Keempat, definisi luas. Artinya, menguraikan sebuah gagasan atau istilah yang menimbulkan kontroversi yang membutuhkan penjelasan. Jenis tulisan dalam paragraf ini seperti eksposisi.
Kelima, klarifikasi, yakni pengembangan ini berusaha mengelompokkan berbagai hal yang dianggap memiliki kesamaan dalam satu kategori. Keenam, perbandingan dan pertentangan. Dalam hal ini dapat digunakan secara bersamaan atau terpisah. Dalam pengembangan paragraf ini, unsur-unsur yang sama dari dua hal atau lebih diungkapkan dan diuraikan, lalu diikuti dengan unsur-unsur yang membedakan dua hal atau lebih. Ketujuh, analogi. Dalam hal ini didasarkan pada kesamaan dari dua hal atau lebih untuk menentukan hal-hal yang sama. Kedelapan, sebab akibat. Dalam paragraf ini diuraikan hal-hal yang menyebabkan suatu peristiwa yang terjadi atau diuraikan dahulu sebelum akibat, baru diikuti oleh penyebab. Kesembilan, proses. Dalam pengembangan paragraf ini menguraikan proses bagaimana sesuatu dapat terjadi atau terwujud. Biasanya dilihat dari tindakan-tindakan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu. Pengembangan paragraf ini dapat diisi dengan kalimat-kalimat yang menguraikan sesuatu ke dalam unsur-unsur yang membangunnya, agar pembaca dapat lebih mudah memahami hal itu. Kesepuluh, umum khusus dan khusus umum. Maksudnya umum khusus, yaitu gagasan utama diletakkan di awal paragraf dan diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas atau gagasan bawahan. Biasanya disebut sebagai pengembangan dedukatif. Sedangkan dalam khusus umum, gagasan utama diletakkan di akhir paragraf dengan sebuah kalimat simpulan, biasanya disebut sebagai indukatif. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi panjang paragraf, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rangka atau struktur. Artinya, dalam sebuah paragraf terdiri atas sebuah kalimat topik dan beberapa kalimat penjelas. Kedua, kalimat topik, yaitu kalimat yang berisi topik yang dibicarakan pengarang. Kalimat topik merupakan kalimat utama dalam suatu paragraf, karena setiap satu paragraf hanya memiliki satu topik. 3. Panjang paragraf amat tergantung pada pikiran yang hendak dikembangkan. Dalam paragraf minimal dibangun oleh 3 buah kalimat, yaitu kalimat pembuka, kalimat isi, dan kalimat penutup atau kalimat peralihan. Keempat, berapapun jumlah kalimat dalam paragraf, kepaduan dalam kalimat memegang peran dalam menyajikan paragraf yang baik. Kepaduan tersebut akan rusak jika suatu paragraf mengalami, yang pertama, urutan pikiran yang menyimpang. Artinya, kalimat yang dijelaskan di luar pikiran utama. Kedua, pikiran yang tidak lenyap, yakni kalimat yang tidak muncul dalam sebuah paragraf. Ketiga, pikiran yang ditumpukan, yaitu terjadi tumpukan gagasan dalam sebuah kalimat yang panjang, seperti kalimat yang seharusnya terpisah dalam 2 atau 3 kalimat, ditumpuk dalam satu kalimat yang panjang dalam satu paragraf. Untuk menghindari kesalahan tersebut, maka hubungan logis antar kalimat dalam sebuah paragraf perlu mendapat perhatian. Dalam paragraf terdapat 5 jenis paragraf, yaitu yang dapat disikat dengan kata depan, yaitu deskripsi, eksposisi, persuasi, argumentasi, dan narasi. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan 5 jenis paragraf. Pertama, saya akan mulai tentang yang pertama, deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menjelaskan mengenai suatu hal, seperti objek, gagasan, tempat atau peristiwa melalui perincian dan detail hal tersebut. Adapun langkah-langkah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, cari sebuah topik. Mengapa demikian? Karena pertama kali yang harus dilakukan adalah mencari topik yang bagus agar lebih mudah mendapatkan ide pokok. Kedua, rancanglah sebuah paragraf deskripsi. Dalam hal ini, pengarang dapat menyusun paragraf deskripsi dengan merancang paragraf deskripsi secara kasar. 3. Revisi paragraf deskripsi.
Yang dimaksud di sini, pengarang menulis kembali paragraf yang kasar dan diubah dengan kalimat yang sudah jelas, logis, dan setiap detail dapat tersusun dengan baik. Kedua, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah karangan yang menyajikan sejumlah pengetahuan atau informasi. Adapun ciri-ciri paragraf eksposisi, yaitu yang pertama, memaparkan definisi atau pengertian. Yang kedua, memaparkan langkah-langkah, metode, atau cara melaksanakan suatu kegiatan. Ketiga, dari awal sampai akhir berupa pemaparan. Keempat, bersifat tidak mempengaruhi. Kelima, disertai bukti, data, contoh, dan gambar. Keenam, pembaca memperoleh informasi sejelas-jelasnya. Ketujuh, penutupan menegaskan kembali. Kedelapan, bahasa bermakna denotasi atau sebenarnya. Kesembilan, fakta dipakai sebagai alat kontribusi. Langkah menyusun paragraf eksposisi sebagai berikut. Yang pertama, menentukan topik atau tema. Kedua, menetapkan tujuan. Ketiga, mengumpulkan data dari berbagai sumber. Keempat, menyusun kerangka karangan sesuai dengan topik yang dipilih. Kelima, mengembangkan kerangka menjadi kerangka eksposisi. 3. Paragraf persuasi. Paragraf persuasi merupakan bentuk paragraf yang mengandung ajakan atau bujukan kepada pembaca supaya melakukan atau mengikuti apa yang ditulis dalam paragraf tersebut. Paragraf persuasi memiliki tujuan, yakni untuk mempengaruhi atau mengajak pembaca supaya percaya atau melakukan apa yang telah ditulis dan disampaikan penulis di dalam paragraf. Adapun ciri-ciri paragraf persuasi. Pertama, sering memakai alasan-alasan yang kuat diikuti dengan data dan fakta yang menjadi pendukung untuk mengajak. Kedua, berusaha untuk meyakini pembaca agar melakukan yang ditulis penulis. Ketiga, banyak memakai kata-kata ajakan seperti ayo, mari, lakukanlah, dan lain-lain. Keempat, seringkali menghindari konflik supaya kepercayaan pembaca tidak hilang dan agar kesepakatan pendapat antara penulis dan pembaca bisa tercapai. Nah, dalam menyusun paragraf persuasi, ada beberapa langkah yang dapat dipelajari, yaitu yang pertama, menentukan topik dan tujuan dalam paragraf persuasi. Jadi, tujuan penulis dapat dikemukakan secara langsung. Kedua, membuat kerangka karangan. Tujuannya agar susunan tulisan persuasi itu sistematis dan logis. Ketiga, mengumpulkan bahan. Nah, dalam pengumpulan bahan, penulis dapat memperolehnya dari hasil pengamatan, wawancara, dan penyebaran angket kepada responden. Keempat, menarik kesimpulan. Dalam menarik kesimpulan dapat dibuat apabila data yang diperoleh telah dianalisis. Yang kelima, penutup paragraf. Pada bagian ini, penulis akan memberitahu inti dan maksud dari penjabaran fakta-fakta yang berada dalam paragraf persuasi. Keempat, paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang mengemukakan pendapat beserta alasannya. Tujuannya untuk mendorong atau mencegah seseorang untuk melakukan sesuatu. Tujuan bisa tercapai, maka diperlukan sebuah uraian yang disertai teori, data, dan fakta faktual. Ada beberapa ciri-ciri pada paragraf argumentasi, yaitu yang pertama, berisikan pendapat penulis tentang suatu fenomena. Yang kedua, pendapat disertai alasan logis dan fakta. Ketiga, memiliki data faktual yang mendukung pendapat penulis. Keempat, fenomena dijabarkan dengan cara menganalisa dan memberikan analogi. 5. Diakhiri dengan kesimpulan berupa pendapat penulis secara luas. Adapun beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam menyusun paragraf argumentasi, yaitu yang pertama,
menentukan topik. Kedua, merumuskan tema. Ketiga, menyusun kerangka. Keempat, mengumpulkan data atau fakta. Kelima, mengembangkan kerangka. 5. Paragraf narasi. Paragraf narasi merupakan paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian. Paragraf narasi tidak memiliki kalimat utama. Peristiwa itu boleh benar-benar terjadi, tapi boleh juga hanya hayalan saja. Ciri-ciri paragraf narasi adalah yang pertama, berupa cerita tentang peristiwa atau pengalaman penulis. Kedua, paragraf narasi menonjolkan unsur perbuatan atau tindakan. 3. Dirangkai dalam urutan waktu secara kronologis dan jelas, di mana bagian orientasi, klimaks, dan resolution. Keempat, memiliki unsur-unsur utama seperti tokoh, latar, konflik, dan sudut pandang pengarang. 5. Biasanya terdapat cukup banyak kalimat langsung di dalam paragraf. Keenam, memiliki nilai estetika. Dalam menyusun paragraf narasi, diperlukan langkah-langkah yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, menentukan tema. Kedua, mencari sumber. Ketiga, membuat dan mengembangkan kerangka tulisan. Keempat, menggunakan alur yang tepat dalam mengembangkan tulisan. Nah, saya akan memberikan beberapa contoh tentang 5 jenis paragraf tersebut. Yang pertama, paragraf deskripsi. Berikut adalah contoh dari paragraf deskripsi. Bisa dilihat di atas, ini adalah contoh paragraf deskripsi, yaitu menjelaskan mengenai suatu objek. Untuk objek pada paragraf ini merupakan padi. Kedua, paragraf eksposisi. Ini adalah contoh paragraf eksposisi. Paragraf ini bertemakan perkebunan yang menghasilkan bahan baku untuk keperluan di masyarakat. 3. Paragraf persuasi. Nah, ini merupakan salah satu contoh bentuk paragraf persuasi. Dapat kita lihat di dalam paragraf tersebut ada kata mari, yang artinya mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang baik. 4. Paragraf argumentasi. Ini merupakan salah satu contoh bentuk paragraf argumentasi. Di dalam paragraf ini terdapat argumen atau pendapat yang disampaikan penulis. 5. Paragraf narasi. Berikut adalah contoh bentuk paragraf narasi. Biasanya, paragraf narasi digunakan untuk membujuk pembaca supaya ingin berbuat sesuatu. Dapat disimpulkan bahwa paragraf tersusun dalam satu kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas. Dan di dalam paragraf terdapat 5 jenis paragraf yang biasa sering disebut depan. Sekian pembahasan dari saya tentang paragraf dan jenis-jenis paragraf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.